Santapan Harian, Kamis, 30 April 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasal yang ke-11, ayat ke-31 hingga ayatnya yang ke-35. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Jiwa kami merindukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin. Bilangan 11 ayat 31 sampai 35. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, dan mereka tinggal di situ. Sahabat Santapan Harian, pada saatnya setiap orang akan menghadapi kematian. Kematian bukan sekedar perihal purna tugas kita dari dunia, akan tetapi kematian juga berbicara tentang menghadap tahta pengadilan Allah. Tuhan adalah hakim yang adil dan agung. Ia menghakimi setiap manusia sesuai dengan hukumnya. Bangsa Israel yang menjadi rakus mengabaikan fakta ini. Ketika Tuhan memberikan daging burung puyuh, mereka segera mengumpulkannya. Sepertinya mereka lupa mengucapkan syukur atau berterima kasih kepada Allah. Oleh sebab itu, bangkitlah murka Allah atas mereka. Allah mengirimkan tulah yang berat, yaitu tulah yang membawa kematian. Latar belakang nas kita datang dari berbagai peristiwa. Sungut-sungut bangsa Israel kepada Tuhan, kemudian diikuti keluhan bangsa Israel, dan akhirnya Musa bersyafaat bagi bangsa Israel. Maka Allah menganugerahkan rohnya atas 70 tua-tua. Setelah itu, ia memberikan daging kepada bangsa Israel. Rangkaian peristiwa ini mengingatkan kita bahwa Allah memberikan yang baik kepada umatnya, yaitu hal-hal yang kudus dan diperkenannya. Allah menyatakan diri sebagai hakim yang adil dan agung. Ia tidak dapat dimanipulasi oleh keculasan dan kebobrokan manusia. Allah sanggup menyibakkan isi hati manusia. Ia berkuasa membongkar niat jahat manusia berdosa. Setiap umat Allah dipanggil untuk terus bersandar dan berharap kepadanya agar keadilannya senantiasa hadir dalam hidup umatnya. Mari kita bersyukur karena Allah senantiasa hadir dalam setiap pergumulan hidup kita dan dalam segala keluh kesah yang kita lontarkan kepadanya. Dengan demikian, kita bisa berdiri tegak dalam keadilannya.
Ucapan syukur yang tulus dan sepenuh hati kepada Tuhan atas segala perbuatan adil yang telah dilakukannya bagi kita, dan pengakuan bahwa Dialah Hakim kita yang agung, harus senantiasa keluar dari hati kita yang terdalam. Mari kita berdoa. Engkau selalu adil dan penuh kasih dalam setiap perkara hidup kami. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami bertelut. Amin.